Nah sekarang ini banyak orang hidup bingung, pusing, resah, gelisah, gak nyaman, gak enak. Jangan ngomong punya masalah, gak ada orang hidup gak punya masalah. Mau lahir aja masalah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang ini banyak orang hidup bingung, pusing, resah, gelisah, gak nyaman, gak enak. Jangan ngomong punya masalah, gak ada orang hidup gak punya masalah. Mau lahir aja masalah kok. Ya Bu ya, mau lahir masalah gak? Ya masalah. Kalau gak masalah kan berujul enak gitu aja. Nyatanya ibu-ibu harus sampai ngeden-ngeden gitu kan ya, sakit ya. Resikonya apa Bu? Resikonya nyawa. Berarti masalah enggak ini? Masalah. Orang hidup itu mulai lahir itu bayi keluarnya pun dia sudah dengan perjuangan yang luar biasa. Setelah itu saya mau nanya sama ibu-ibu, ini pemirsa biar merenung sedikit. Emangnya setelah melahirkan enggak masalah? Masalah. Itu darah berhenti enggak itu? Enggak berhenti. Kan harus diatasi nih darah yang keluar, harus diatasi. Selain darahnya, anaknya masalah enggak? Masalah. Butuh dikasih ASI. Ya butuh dikasih selimut, butuh dihangatkan, butuh ditimang. Jadi jangan bicara aku punya masalah. Orang hidup tuh pasti bermasalah, enggak mungkin enggak bermasalah. Bahkan dikasih masalah yang paling banyak itu orang-orang hebat. Semakin hebat orangnya, masalahnya semakin banyak. Sebab masalah itu jalan untuk mendapatkan pahala yang besar, jalan untuk naik. Masalah itu anak tangga. Semakin banyak anak tangganya, semakin tinggi tingkatannya. Nah, kalau anak tangganya cuma satu, ya berarti tingkatannya cuma segitu aja. Dan itu asyadul bala al-anbiya sumal amsal. Yang paling banyak diberi ujian, cobaan, masalah itu para nabi. Dan yang seperti nabi, dan yang seperti nabi paling banyak masalahnya. Makanya jangan ngomong saya suntuk karena saya punya masalah. Seharusnya kamu punya masalah dan gak suntuk. Contohnya ya itu tadi ibu-ibu itu, masalah terbesar itu apa? Mau melahirkan. Ternyata ketika menghadapi kelahiran itu gak jadi masalah. Sebentar lagi aku mau melahirkan, doain ya, betul kan ya? Nyambutnya dengan senang. Aneh kan, masalah nyawa jadi suatu kebahagiaan. Udah bisa sebetulnya, udah dipraktekkan dalam kehidupan. Tapi sekarang kenapa cuman masalah yang sederhana, bukan nyawa? Masalah utang aja kok nggak bisa tidur seminggu. Masalah suami nyebelin aja kok sampai hidupnya jadi sebel. Ya toh? Suami nyebelin kok hidupnya jadi sebel. Masalah istri ruwet aja kok suaminya jadi stres. Masalah cari duit susah saja kok hidupnya jadinya susah. Seharusnya nggak terjadi semua itu kalau bimbingannya Allah lewat Nabi Muhammad SAW diikuti. Ya, diikuti. Contoh, orang hidup pertama kali ngapain? Buka mata, bangun tidur, buka mata, cek. Islam ngurusin nggak? Diurusin. Mulai hidup itu udah diajarin. Buka mata, kamu langsung syukur sama Allah Ta'ala. Ucapkan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dengan rasa syukur, senang, alhamdulillah hidup lagi. Senang. Pertanyaannya, tadi pagi bangun tidur udah gitu belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang cek, pemirsa di rumah, dicek. Bukan sekedar ngucap loh ya. Kalau ngucap burung beo juga bisa. Alhamdulillah, burung dilatih bisa ngucap alhamdulillah. Bahkan alarm saya ini, saya suruh ngucap macam-macam bisa ini. Jam 4 ya, kamu ngucap alhamdulillah di ahyana, bisa, rekam suara saya. Baca satu sekali, bisa. Apa bedanya saya dengan handphone kalau cuma ngucap? Apa bedanya saya dengan burung beo kalau saya cuma ngucap?
Tapi bil istisyar, dengan betul-betul merasakan syukur, terima kasih, itu udah belum? Alhamdulillah urip, alhamdulillah masih hidup. Mestinya kan itu udah pagi bangun senengnya luar biasa. Lah sementara kita bangun tidur tidak merasakan bahagia, aneh tuh. Dikasih hidup kok nggak merasa bahagia. Mestinya bisa hidup itu kan kebahagiaan yang mengalahkan semua bentuk susah. Seharusnya kan seperti itu. Makanya Islam ngajarin bangun tidur kamu alhamdulillah dulu, syukur sama Allah Ta'ala. Sampai nanti mau tidur diajarkan semuanya. Masuk pasar, keluar pasar, duduk, ya apapun itu. Tidak ada yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa Allah mengajarkannya lewat Nabi Muhammad SAW? Nggak textbook, nggak panduan Al-Quran gitu saja. Nah ini karena itu kita nggak boleh belajar Al-Quran gitu saja. Karena kalau belajar Al-Quran gitu saja, kita udah menyalahin ya, yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin", seandainya kami turunkan Al-Quran ini pada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur, khasyi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Al-Quran nggak diturunkan ke gunung, ya tidak diturunkan kepada batu jadi tulisan, enggak, ke gunung Al-Quran itu enggak, tapi diturunkan kepada siapa? Manusia, dan bukan sembarang manusia yang terbaik, yang terkuat, yang terhebat, yang termulia, ciptaan Allah yang paling luar biasa, yaitu baginda Muhammad SAW. Diturunkan ke Rasulullah, di mananya? Diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullahnya disuruh menyampaikan kepada kita. Nyampaikan bukan membaca ayat, tetapi membaca dan mempraktekannya dalam kehidupan. Makanya nggak langsung Rasulullah duduk kemudian bacakan 30 juz, kan nggak loh. Rasul kan nggak duduk kemudian saya dapat Al-Quran 30 juz, walaupun Al-Quran udah turun ke dada Nabi SAW 30 juz, langsung 30 juz ke dada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Rasul mengeluarkannya ayat demi ayat, nunggu perintah malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril membaca dari langit dunia dulu. Malaikat Jibril nggak membaca yang ada di hati Nabi Muhammad SAW. Hati Rasul ini privasi ilahi, tapi yang ada di langit dunia ini. Disitulah malaikat Jibril mengatakan, keluarkan ayat ini dulu, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Agar Al-Quran dipraktekkan dulu oleh Nabi Muhammad SAW. Dipraktekkan, dicontohkan. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana budi pekerti akhlak Nabi Muhammad SAW, jawabannya kana khuluquhul Quran. Ya, itu Al-Quran itu akhlaknya. Makanya seseorang yang mau betul-betul mengerti Al-Quran, ya harus belajar sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak akan ngerti Al-Quran, tidak akan mengerti. Karena Al-Quran itu diterjemahkan langsung oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mau belajar sejarah Rasul, nanti akan terjadi salah penafsiran yang luar biasa.